Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan terkait hasil diskusi kami tentang rasio keuangan. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, Isna Wahyu, kemudian Birenka Aldira, kemudian Raffi Firmana Putra, dan yang terakhir Ade Wulandari. Baik, sebelum lebih lanjut membahas terkait rasio keuangan, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada laporan keuangan. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait beberapa macam rasio keuangan, yakni yang pertama rasio profitabilitas, kedua rasio likuiditas, ketiga rasio solvabilitas, keempat rasio aktivitas, rasio pertumbuhan, rasio biaya operasional atau yang disingkat dengan BUPO, kemudian rasio market base, dan yang terakhir rasio Camel. Oke, lanjut. Pada kesempatan kali ini kami akan menggunakan beberapa rasio yang sudah kami sebutkan di atas, yakni pada beberapa perusahaan perbankan syariah, yakni diantaranya BRI Syariah, BNI Syariah, dan yang ketiga Bank Muamalat. Sebelumnya perkenalkan, saya Birenka Aldira Faustinasa. Di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan tentang rasio keuangan di laporan bank syariah. Saya akan menjelaskan pada rasio profitabilitas dan rasio likuiditas, di mana pada rasio profitabilitas di dalamnya terdapat NPM atau Net Profit Margin, ada NOM atau Net Operating Margin, ada Return on Equity atau ROE, serta ada Return on Asset atau ROA. NOM diperoleh dari laba operasional dibagi dengan laba bersih. Lalu NPM diperoleh melalui rumus laba bersih dibagi dengan pendapatan bersih. ROA diperoleh dengan rumus laba bersih dibagi dengan modal. Lalu yang terakhir ada ROA, yakni laba bersih dibagi dengan aset, di mana baik Bank Muamalat, Bank BRI Syariah maupun Bank BNI Syariah datanya diperoleh dari laba rugi dan neraca untuk rasio profitabilitas. Pada rasio profitabilitas melalui akun atau pos di laporan keuangan laba rugi terdapat pada pendapatan bersih dan laba operasional serta laba bersih. Sedangkan di neraca itu diambil dari akun atau pos di laporan keuangan berupa aset serta modal. Datanya adalah sebagai berikut pada tahun 2019 dan 2020. Kemudian setelah data itu diperoleh, maka dicari rasio keuangan dengan memasukkan rumus-rumus yang sudah tertera di dalam Excel dari yang dibagikan oleh Ibu Yuni. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk selanjutnya adalah analisis dan interpretasi rasio keuangan. Rasio profitabilitas dari Bank Muamalat dan BNI Syariah mengalami penurunan yang menandakan bahwa kemampuan Bank Muamalat dalam menghasilkan laba bersih di tahun 2020 tidak lebih baik daripada tahun 2019. Seperti pada Net Operating Margin pada tahun 2019, setiap Rp1 pendapatan bersih yang diperoleh, tingkat keuntungan profit dan marginnya sebesar 0,7%, di mana persentase tersebut kurang dari 1%. Kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan kinerjanya, sehingga untuk setiap Rp1 pendapatan bersih yang diperoleh, tingkat keuntungannya sebesar 0,67%. Sedangkan di sisi lain,
Untuk kemampuan BNI Syariah dalam menghasilkan keuntungan secara kompak mengalami penurunan. Contohnya dapat dilihat pada rasio NOM. Di tahun 2019, setiap Rp1 pendapatan yang diperoleh, 21%-nya adalah keuntungan bersih untuk bank. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 18%. Kemudian ada Bank BRI Syariah. Dalam menghasilkan laba bersih di tahun 2020 semakin membaik dibandingkan dengan Bank BNI Syariah dan Bank Muamalat. Di sisi lain, pada Bank BRI Syariah dalam menghasilkan laba bersih di tahun 2019 semakin baik dibandingkan pada tahun 2019. Hal ini dapat dilihat dari rasio profitabilitas BRI Syariah yang semuanya konsisten meningkat dengan kenaikan minimal 100%. Contohnya dapat dilihat pada rasio NOM-nya. Di tahun 2019, setiap Rp1 pendapatan bersih yang diperoleh, tingkat keuntungan profit marginnya ialah sebesar 4%. Namun di tahun 2020 mengalami peningkatan atau perbaikan kinerjanya. Sehingga perlu diketahui untuk setiap Rp1 pendapatan bersih yang diperoleh, maka tingkat keuntungan yang diperoleh adalah 10% dari tahun 2019. Sehingga dapat disimpulkan melalui rasio profitabilitas, Bank Muamalat merupakan bank dengan rasio terkecil atau terendah di antara BRI Syariah dan BNI Syariah dalam kemampuan menghasilkan laba bersihnya. Karena apa? Karena angka yang dihasilkan oleh Bank Muamalat sangatlah kecil, padahal di dalam rasio profitabilitas semakin besar angkanya, maka tingkat kinerja sebuah bank atau perusahaan di lembaga keuangan itu semakin baik dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Rasio yang kedua atau setelah rasio profitabilitas merupakan rasio likuiditas, di mana di dalamnya terdapat current ratio, quick ratio, serta financing deposit ratio atau FDR. Current ratio diperoleh dari rumus kas ditambah dengan penempatan dana di Bank Indonesia dan bank lain dibagi dengan utang lancar. Lalu quick ratio rumusnya ialah kas dibagi dengan utang lancar. Yang ketiga ada FDR atau financing deposit ratio, di mana rumusnya total pembiayaan dibagi dengan total dana pihak ketiga. Untuk Bank Muamalat, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah, datanya dapat diambil dari beberapa akun atau pos di laporan keuangan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada neraca sisi aset. Pada neraca sisi aset diambil dari akun kas, penempatan di Bank Indonesia, penempatan di bank lain, serta total pembiayaan. Sedangkan pada neraca sisi hutang diperoleh dari akun atau pos simpanan nasabah, simpanan bank lain, dana syirkah temporer, dana pihak ketiga, serta utang lancar. Nah, untuk total dana pihak ketiga tadi diperoleh dari simpanan nasabah yang dijumlah dengan simpanan bank lain dan dijumlahkan lagi dengan dana syirkah temporer. Itu merupakan dana pihak ketiga. Data-data yang diperoleh dari laporan keuangan setiap bank diinput di dalam Excel, baik untuk Bank Muamalat, untuk Bank BRI Syariah, dan untuk Bank BNI Syariah di tahun 2019 dan di tahun 2020. Selanjutnya adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan bank dalam membayar hutang jangka pendeknya. Semakin besar nilai rasio ini, berarti bank semakin liquid. Semakin besar atau semakin bagus pula kemampuan bank tersebut untuk membayar hutang jangka pendeknya. Dapat dilihat dari perbandingan rasio likuiditas Bank BRI Syariah, Bank Muamalat, dan Bank BNI Syariah. Kemampuan Bank BRI Syariah dalam membayar hutang jangka pendek mengalami penurunan hampir 100% jika dilihat dari rasio lancarnya. Namun, jika dilihat dari rasio cepatnya,
Bank BRI Syariah mengalami kenaikan lebih dari 100%. Adanya perbedaan ini kemungkinan dikarenakan di tahun 2020 saldo penempatan di bank lain menurun, sedangkan saldo kas meningkat. Di tahun 2019, Bank BRI Syariah mampu menjamin atau membayar setiap Rp1 hutang lancarnya dengan kas dan penempatan sebesar Rp0,56. Namun di tahun 2020 kemampuan tersebut turun menjadi hanya sebesar Rp0,27. Sedangkan jika dilihat dari rasio cepat, setiap Rp1 hutang lancar, bank mampu membayar atau menjaminnya dengan Rp0,03 kas dan membaik di tahun 2020 menjadi Rp0,07. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemampuan BRI Syariah dalam membayar hutang jangka pendeknya semakin bagus meskipun dari sisi rasio lancarnya mengalami penurunan. Kemudian, kemampuan BNI Syariah untuk membayar hutang jangka pendek justru menurun di tahun 2020 jika dilihat dari rasio lancar dan rasio cepatnya. Sebagai contoh dari rasio lancar, di tahun 2019 setiap Rp1 utang lancar dapat dijamin atau dibayar dengan Rp0,2 kas dan penempatan. Namun di tahun 2020, kemampuan bank menurun menjadi Rp0,16 saja. Sedangkan kemampuan bank muamalat untuk membayar hutang jangka pendek mengalami kenaikan di tahun 2020 jika dilihat dari rasio lancar dan rasio cepatnya. Contohnya dapat kita ambil dari rasio lancarnya di tahun 2019. Setiap Rp1 hutang lancar dapat dijamin atau dibayar dengan Rp0,359 kas dan penempatan. Namun di tahun 2020 kemampuan bank muamalat naik menjadi Rp0,393. Rasio FDR menunjukkan besarnya dana nasabah yang disalurkan dalam bentuk pendanaan atau pembiayaan. Menurut aturan dari Bank Indonesia selaku bank sentral, FDR bank syariah yang wajar berada di level 95 hingga 98%. Jika di bawah 95%, berarti bank belum mengoptimalkan dana nasabah dalam pembiayaan. Sedangkan jika melebihi 98%, berarti bank harus menurunkan jumlah pembiayaannya atau menaikkan saldo dana pihak ketiganya agar rasio kembali di range 95 hingga 98%. Selama tahun 2019 hingga tahun 2020, rasio FDR BRI Syariah masih di bawah batas normal penyaluran pembiayaan. Bahkan di tahun 2020 justru turun. Hal ini menunjukkan BRI Syariah belum mengoptimalkan potensi yang ada, sehingga sebenarnya justru ada opportunity cost di sana. Dana pihak ketiga yang belum disalurkan tersebut memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan bagi hasil di masa mendatang, tetapi tidak disalurkan. Di sisi lain, pada umumnya bank harus memberikan bagi hasil ke pemilik dana pihak ketiga yang belum disalurkan tersebut. Bank BNI Syariah di tahun 2019 sempat melewati batas maksimal penyaluran dana nasabah dalam bentuk pembiayaan, namun turun drastis di tahun 2020 menjadi berada di bawah level wajar yang diperbolehkan Bank Indonesia. Sedangkan bank muamalat sama nasibnya dengan BRI Syariah, meskipun FDR-nya lebih tinggi, namun keduanya sama-sama jauh di bawah batas wajar FDR menurut Bank Indonesia. Meski ketika bank tersebut di bawah batas wajar FDR Bank Indonesia, namun FDR BNI Syariah konsisten lebih besar dibandingkan dengan Bank BRI Syariah dan Bank Muamalat. Berdasarkan urutan rasio likuiditas di atas, terlihat bahwa Bank BRI Syariah memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membayar hutang jangka pendeknya dibandingkan dengan BNI Syariah dan Bank Muamalat. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio solvabilitas dan rasio efisiensi. Di mana di dalam rasio solvabilitas ada debit to equity ratio atau DER. Dan menggunakan rumus total utang ditambah dana sirkah temporer dibagi total modal.
yaitu pada rasio solvabilitas diambil dari laporan keuangan neraca sisi hutang, di mana neraca sisi hutang diambil dari total hutang, dana, syirkah temporer, dan total modal. Kemudian datanya diambil dari tahun 2019 sampai 2020, baik pada Bank Muamalat, Bank BRI Syariah, dan BNI Syariah. Kemudian setelah memperoleh data-data tersebut, maka kita input data tersebut sesuai rumus yang tertera pada laporan keuangan untuk mendapatkan hasil dari rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas Bank Muamalat mengalami kenaikan di tahun 2020 yaitu sebesar 11,92 yang mulainya 11,84 di tahun 2019. Artinya semakin besar hutang yang harus dibayar oleh Bank Muamalat dengan menggunakan modalnya. BRI Syariah mengalami penurunan rasio dirinya yaitu dari 10 menjadi 9. Maka dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat dan BRI Syariah memiliki rasio solvabilitas yang tinggi. Maka risiko kerugian yang dimiliki lebih besar daripada BNI Syariah yang memiliki rasio solvabilitas yang rendah. Rasio ini memaparkan porsi yang relatif antara ekuitas dan utang yang dipakai untuk membiayai bank. DER membandingkan equity dengan total liabilitas. Utang tidak boleh lebih besar dari modal supaya beban bank tidak bertambah. Tingkat rasio solvabilitas yang rendah berarti kondisi perusahaan semakin baik karena porsi utang terhadap modal semakin kecil. Oke, selanjutnya rasio keuangan yaitu rasio aktivitas sama dengan laba raba rugi dan neraca. Yang pertama, fixed asset turnover dalam kurung FAT, satuannya kali. Rumusnya total pendapatan per aset tak bersih. Pada Bank Muamalat, FAT mengalami kenaikan yang sangat drastis, yang awalnya 0,12 di tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,28 di tahun 2020. Dan Bank BRI Syariah juga mengalami kenaikan FAT yang mulanya 1,37 pada tahun 2019 menjadi 1,82 di tahun 2020. Sedangkan Bank BNI Syariah mengalami penurunan yang sangat drastis sekali. Yang awalnya FAT sebesar 8,70 di tahun 2019 turun menjadi 3,64 di tahun 2020. Yang kedua, total asset turnover, yaitu ATO, satuannya juga kali. Bahwasanya rumusnya adalah total pendapatan dibagi total aset. Yang pertama, Bank Muamalat. ATO Bank Muamalat juga mengalami kenaikan, yang awalnya 0,01 di tahun 2019 naik menjadi 0,02 di tahun 2020. Dan Bank BRI Syariah tidak mengalami kenaikan dan tidak mengalami penurunan, jadi masih sama pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,08 dan di tahun 2020 sebesar 0,08. Sedangkan Bank BNI Syariah itu mengalami penurunan lagi, yang awalnya di tahun 2019 sebesar 0,08 turun menjadi 0,07 di tahun 2020. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rasio efisiensi atau biaya. Di dalam rasio efisiensi terdapat tipe, di mana rasio efisiensi datanya diambil atau diperoleh dari biaya operasional dibagi pendapatan operasional. Kemudian rasio efisiensi diambil dari laporan laba rugi.
di mana laporan laba rugi pada akun bank diambil dari biaya operasional atau beban operasional dan pendapatan operasional. Kita mengambil data dari tahun 2019 sampai 2020. Setelah memperoleh data tersebut, maka datanya diinput pada Excel sesuai rumus yang tertera pada laporan keuangan untuk mendapatkan hasil dari rasio efisiensi atau BOPO. Rasio BOPO pada Bank Muamalat mengalami penurunan di tahun 2020, yaitu sebesar 234,14%, yang mulainya 239,45% di tahun 2019. Bahwa di tahun 2020 rasio BOPO membaik meski nilainya masih cukup tinggi, yang artinya jika rasio BOPO yang rendah menunjukkan hasil positif dari bank. Rasio BOPO BRI Syariah mengalami penurunan di tahun 2020 yang artinya bank mampu melakukan efisiensi atas biaya yang dikeluarkan sehingga untuk menghasilkan Rp1 pendapatan dibutuhkan biaya yang lebih kecil di tahun 2020 meski masih di level 90%. Untuk setiap Rp1 pendapatan yang diperoleh bank, biaya yang dikeluarkan adalah Rp0,97-nya, atau dengan kata lain laba operasionalnya hanya sebesar 3% atau Rp0,03. Sedangkan di tahun 2020, rasio ini membaik, sehingga untuk Rp1 pendapatan, bank hanya mengeluarkan Rp0,91 atau dengan kata lain, laba operasionalnya sebesar Rp0,09 atau 9%. Terlihat bahwa bank kinerjanya membaik di tahun 2020 dari rasio BOPO meski nilainya masih cukup tinggi. Berdasarkan rasio BOPO Bank Muamalat dan BRI Syariah lebih efisien dari segi biaya daripada BNI Syariah, karena untuk menghasilkan Rp1 pendapatan, Bank Muamalat dan BRI Syariah mengeluarkan biaya yang lebih kecil daripada yang dikeluarkan oleh BNI Syariah. Selanjutnya ada interpretasi dan analisis hasil perhitungan untuk rasio pertumbuhan yang didapatkan dari laporan laba rugi, laporan neraca, serta catatan atas laporan keuangan. Untuk book value per share, Bank Muamalat di tahun 2019 adalah sebesar 0,39 dan di tahun 2020-nya masih sama, juga sebesar 0,39. Kemudian earning per share atau EPS pada Bank Muamalat ialah sebesar 1,60 di tahun 2019, kemudian mengalami penurunan di tahun 2020-nya menjadi sebesar 0,98. Untuk masing-masing bank, yaitu Bank Muamalat, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah, dicari setiap indikator pada laporan keuangan masing-masing banknya. Dan berikut hasil yang didapat dari setiap bank di tahun 2019 dan 2020. Untuk Bank Muamalat dan Bank BNI Syariah, pada dividen per lembar sahamnya tidak dicantumkan atau tidak ada, karena kedua bank tersebut belum mendaftarkan pasar sahamnya di JII atau Jakarta International Index. Oke, selanjutnya market base. Yang pertama price earning ratio dalam kurung PER, yang kedua price to book value ratio dalam kurung PBF. Rumus PER yaitu harga saham per lembar dibagi laba per lembar, sedangkan yang PBF harga saham per lembar dibagi nilai buku per lembar. Berdasarkan analisis kami terhadap beberapa bank, yaitu
BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Muamalat. Dengan menggunakan beberapa rasio di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa sebagai berikut. Selain dari beberapa rasio yang sudah dijelaskan di atas, kami akan menambahkan satu rasio, yaitu yang disebut dengan CAMEL. CAMEL adalah singkatan dari beberapa ukuran yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan atau kesehatan perbankan, di mana dalam hal ini bank yang dimaksud yaitu BRI Syariah dan Bank Muamalat. CAMEL yaitu singkatan dari C. Capital Adequacy Ratio, A. Asset Quality, huruf M-nya manajemen, kemudian huruf E earnings atau rentabilitas, yang terakhir huruf L yaitu liquidity. Dan berikut adalah faktor-faktor dari beberapa rasio yang akan kita gunakan untuk mengukur kesehatan perbankan. Baik, berikut adalah capital adequacy ratio dari Bank BRI Syariah dan Bank Muamalat. Pada CAR, kita singkat CAR saja ya. Pada CAR BRI Syariah didapati pada tahun 2019 yaitu 24% dan tahun 2020 yaitu 18%. Sedangkan Bank Muamalat yaitu pada tahun 2019 didapati 12,42%. Kemudian untuk tahun 2020 didapati 15,71%. Selanjutnya yaitu aset quality. Dari data ini didapati bahwa aset quality dari BRI Syariah tahun 2019 yaitu 99% dan tahun 2020 masih sama yaitu 99%. Kemudian Bank Muamalat pada tahun 2019 yaitu lebih tinggi 99,43% dan tahun 2020 meningkat 0,03 menjadi 99,47%. Selanjutnya yaitu manajemen. Pada pembahasan manajemen, BRI Syariah tahun 2019 didapati 2%, kemudian tahun 2020 5%. Sedangkan Bank Muamalat tahun 2019 yaitu 2,5%, kemudian tahun 2020 menurun menjadi 1,7%. Selanjutnya yaitu earnings, di mana di sini didapati data bahwa tahun 2019 BRI Syariah itu besarannya, yang pertama ROA-nya itu 0,17%, kemudian untuk BOPO itu 97%, kemudian untuk tahun 2020 ROA besarnya 0,43%, sedangkan BOPO-nya itu 91%. Sedangkan Bank Muamalat tahun 2019 ROA-nya 0,03%, BOPO-nya 239%. Kemudian tahun 2020 itu didapati ROA 0,02%, sedangkan BOPO-nya yaitu 234%. Yang terakhir yaitu liquidity. Likuiditas pada data ini didapati bahwa BRI Syariah tahun 2019 besarnya yaitu 56%. Kemudian tahun 2020 menurun menjadi 27%. Sedangkan Bank Muamalat 2019 yaitu besarnya 36%, sedangkan tahun 2020 meningkat meskipun sedikit menjadi 39%. Kemudian berikut adalah syarat minimal yang ditentukan BI, yaitu terkait rasio. Yang pertama CAR, kemudian rasio KAP, NPM, ROA, BOPO, CR, dan FDR, di mana kategorinya kami sesuaikan dengan warna ya. Yang hijau itu peringkat 1, yaitu artinya sangat sehat. Kemudian yang kedua sehat berwarna biru, kemudian warna kuning atau oranye itu
cukup sehat, kemudian coklat itu kurang sehat, dan yang terakhir urutan kelima yaitu tidak sehat berwarna merah. Dan berikut adalah presentasinya. Dari beberapa data yang kita dapat yang kemudian dibandingkan dengan syarat BI terkait beberapa rasio tadi, didapati bahwa kinerja dari bank muamalat sebagai berikut. Kemudian ini adalah kinerja dari Bank BRI Syariah. Selanjutnya yaitu saran kami kepada perusahaan-perusahaan atau dalam hal ini perbankan syariah, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Muamalat terkait analisis kami menggunakan beberapa rasio di atas. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kurang jelas dalam menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Semoga bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.